Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mahasiswa hibrid semua, selamat berjumpa kembali dengan frekuensi yang sama seperti frekuensi sebelumnya, yaitu frekuensi silaturahim. Karena dengan silaturahim itu, selain kita dipanjangkan usianya yang berkah, dilapangkan rezekinya yang berkah, juga kita insya Allah akan dimudahkan segala urusan-urusannya. Begitu juga dengan urusan belajar ini. Mahasiswa hibrid semua, minggu kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur pendidikan. Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan ke mahasiswa hibrid semua tentang landasan dan azas pendidikan. Apa itu landasan pendidikan dan azas pendidikan itu? Kalian pernah melihat gambar seperti ini? Pesawat turbo yang mau terbang mengangkasa itu tentunya akan membutuhkan landasan untuk memacu kecepatannya, supaya kecepatannya itu memenuhi syarat supaya pesawat itu bisa mengangkat tubuhnya sehingga terbang ke angkasa. Jadi landasan di sini berarti pijakan. Pijakan di mana pesawat itu memijakkan kakinya untuk memacu kecepatannya sehingga bisa mengudara ke angkasa. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan itu juga butuh landasan. Pendidikan itu sebagai usaha sadar yang sistematik selalu bertolak dari jumlah landasan serta mengindahkan sejumlah landasan dan asas-asas tertentu. Beberapa di antara landasan pendidikan tersebut adalah, nanti kita bahas, landasan filosofi, landasan sosiologis, landasan kultural, dan landasan-landasan yang lain. Kemudian secara leksikal, landasan itu berarti tadi seperti pesawat itu akan terbang itu membutuhkan landasan, berarti landasan itu berarti tumpuan rodanya itu. Kemudian landasan itu juga berarti sebagai dasar, atau landasan itu juga berarti alas. Karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan dari sesuatu. Itu yang dimaksud dengan landasan. Kemudian landasan-landasan yang dibutuhkan oleh pendidikan itu ada beberapa macam landasan. Ini kita akan bahas 5 landasan pendidikan itu, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural atau budaya, landasan psikologis, dan landasan ilmiah, dan landasan teknologi. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan secara filosofis gitu ya, secara filsafat, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan dan sebagainya. Itu landasan-landasan filosofisnya itu. Jadi, apa itu pendidikan, kemudian mengapa kita harus belajar tentang pendidikan, lalu apa kegunaannya dari mempelajari pendidikan itu. Nah, konsepsi filosofis itu tentang kehidupan manusia dan dunianya pada umumnya bersumber pada 2 faktor, yaitu
faktor religi atau keagamaan, dan etika yang bertumbuh pada keyakinan. Faktor yang kedua itu ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran. Itu konsepsi-konsepsi dari filosofis itu yang bersumber pada religi dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada landasan sosiologis. Pengertian tentang landasan sosiologis adalah di mana suatu proses interaksi antara dua individu atau lebih, gitu ya, bahkan dua generasi atau lebih, dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri. Nah, hubungan pendidikan dengan aspek masyarakat lain yang mempelajari fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan sistem pendidikan, fungsi pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial, hubungan antar kelas sosial, fungsional pendidikan formal yang mencakup hubungan dengan ras, kebudayaan, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, hal-hal yang kita pelajari ini, yang kelima item itu adalah bentuk dari sosiologis atau bentuk dari landasan sosiologis pendidikan itu. Ya, jadi tadi yang mempelajari fungsi pendidikan, hubungan sistem pendidikan itu adalah landasan sosiologis dari landasan pendidikan. Kemudian masalah di landasan sosiologis juga, masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis sistem pendidikan nasional atau SISDIKNAS. Sini ada 4 item, masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri utama. Di antaranya adanya interaksi warga negara, pola tingkah laku yang diatur, adat istiadat, hukum dan norma yang berlaku, adanya rasa identitas yang mengikat pada warganya. Ini juga merupakan landasan sosiologis dari landasan pendidikan. Landasan berikutnya yaitu landasan kultural atau budaya. Di sini kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sehingga kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun secara formal. Jadi landasan yang berikutnya itu adalah landasan kultural, bahwa pendidikan itu harus mempunyai landasan kebudayaan, dan kebudayaan ini harus diwariskan kepada generasi-generasi penerusnya, yaitu dengan jalan pendidikan. Nah, di sinilah letak dari landasan pendidikan yang berdasarkan kultural atau berdasarkan kebudayaan. Pengertian tentang landasan kultural ini merupakan sebuah kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan dan dalam belajar arti luas dapat berwujud ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. Berwujud kegiatan yang berpola dari manusia dalam masyarakat. Berwujud fisik yakni benda hasil karya manusia. Nah, ketiga item ini adalah contoh dari kultural atau contoh dari budaya yang dihasilkan oleh manusia, gitu ya. Kegiatan berpola dari manusia dalam masyarakat itu adalah landasan kultural dari landasan pendidikan. Kemudian di sini landasan kultural juga yang seperti yang dikemukakan di SISDIKNAS, Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, di mana kehidupan masyarakat Indonesia yang menjemuk dan akan kaya kebudayaannya dan keberadaan semua itu semakin kukuh. Oleh karena itu, kebudayaan nasional haruslah dipandang dalam latar perkembangan yang dinamis, seiring dengan semakin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan azas Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga salah satu dari landasan kultural itu atau landasan budaya itu. Bahwa pendidikan itu berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri gitu. Di mana kehidupan masyarakat Indonesia yang menjemuk dan akan kaya kebudayaannya, keberadaan semua itu semakin kukuh. Bukan
pendidikan gitu ya. Itu adalah landasan. Kemudian ada landasan psikologis. Pendidikan itu selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting di dalam bidang pendidikan. Pada umumnya, landasan psikologis dari pendidikan tersebut terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Kalau kalian nanti kita ada mata kuliah psikologi pendidikan, nah di situ akan dipelajari psikologi pendidikan itu terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Nah, nanti perkembangan dan proses belajar itu akan dipelajari di mata kuliah psikologi pendidikan. Gitu. So, pendidikan itu selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Ya. Kemudian pengertian landasan psikologis merupakan pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. Jadi di sini faktor kejiwaan yang menjadi aspek pokok dalam landasan psikologis ini. Maslow mengemukakan kategori kebutuhan menjadi 6 kategori. Ya, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa, kebutuhan akan cinta dan pengakuan, kebutuhan akan alkulturasi diri, dan kebutuhan untuk mengetahui dan dipahami. Ini landasan pendidikan yang berdasarkan psikologis. Kemudian yang terakhir adalah landasan ilmiah dan teknologis. Kenapa pendidikan itu berlandaskan ilmiah dan teknologi gitu? Seperti yang kita ketahui, iptek itu menjadi bagian utama dalam isi pengajaran. Dengan kata lain, pendidikan sangat berperan penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Kita setuju bahwa iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi bagian utama di dalam isi pengajaran, isi pembelajaran. Kita menggunakan PowerPoint, menggunakan proyektor, itu adalah salah satu contoh dari pengembangan pengajaran yang menggunakan teknologi, gitu ya. Pengertian tentang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah terdapat beberapa istilah yang perlu dikaji agar jelas makna dan kedudukan masing-masing, yakni pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengetahuan atau knowledge itu adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta penalaran, rasio, intuisi, dan wahyu. Perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah, bahwa di sini iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik yang telah dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Bukti historis menunjukkan bahwa usaha mula bidang keilmuan yang tercatat adalah oleh bangsa Mesir purba, di mana banjir tahunan Sungai Nil menyebabkan berkembangnya sistem almanak, geometri, dan kegiatan survei lainnya. Itu adalah landasan ilmiah dan teknologi. Lalu, apa itu asas pendidikan? Asas itu artinya dasar-dasar pendidikan itu bagaimana? Ada 3 asas dalam pendidikan. Kita pelajari yang pertama asas Tuturi Handayani. Ada azas belajar sepanjang hayat dan ada azas kemandirian dalam belajar. Azas Tuturi Handayani itu disemboyankan di dalam pendidikan seperti yang kita ketahui, semboyan dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani.
Apabila kita ada di depan, maka kita harus memberikan contoh. Apabila kita ada di tengah, maka kita harus bisa membangkitkan kehendak atau bisa membangkitkan motivasi. Dan jika kita ada di belakang, kita harus memberikan dorongan pada orang-orang yang ada di depan kita. Asas tuturi handayani, ada beberapa. Jadi setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri, mengingat tertibnya persatuan dalam kehidupan umum. Kemudian konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelajahi sendiri segala usaha yang dilakukan. Dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Ini adalah beberapa azas dari asas Tutwuri Handayani. Kemudian ada azas belajar sepanjang hayat. Prinsipnya itu bahwa pendidikan harus meliputi seluruh hidup individu. Jadi seluruh individu itu harus mengalami pendidikan, dan ini mutlak terjadi. Bahwa pendidikan itu mengarah pada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, penyempurnaan secara sistematis dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Bahwa tujuan akhir pendidikan adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu. Pendidikan meningkatkan kemampuan dan memotivasi untuk belajar mandiri. Pendidikan mengakui kontribusi semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Ini azas dari asas belajar sepanjang hayat. Kemudian ada azas kemandirian di dalam belajar. Dalam kemandirian belajar, itu harus dihindari campur tangan guru. Tetapi guru selalu siap untuk mengulurkan tangan apabila diperlukan. Kemandirian siswa dalam belajar menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator, samping perannya sebagai informator, organisator, dan sebagainya. Oh, di sini azas pendidikan itu adalah salah satunya azas kemandirian di dalam belajar. Ini bermakna bahwa siswa atau peserta didik yang aktif menjalankan pembelajaran itu, sedangkan gurunya itu hanya sebagai fasilitator dan motivator. Itu asas-asas pendidikan. Demikian mahasiswa hibrid semua, penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan semua mahasiswa bisa memahami, dan tugas untuk minggu depan, karena kalian harus bertatap muka di kelas, Bapak tidak memberikan tugas membuat video presentasi, tapi kalian harus datang di kelas untuk bertatap muka. Demikian mahasiswa hibrid semua, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang bernilai ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.